Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Fitria Dewi dengan NIM 041. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi proposal tesis saya yang berjudul Peran Mediasi Kepuasan Kerja pada Kompensasi dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Satuan Latihan Brimo. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa sebagai investasi utama perusahaan, sumber daya manusia harus dapat dikelola dengan tepat, sebab aktivitas manajemen dapat berjalan dengan baik apabila perusahaan memiliki karyawan yang berpengetahuan dan juga berketerampilan. Jadi, dengan adanya karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan ini dapat membantu untuk mengelola perusahaan ini dapat berjalan secara optimal. Namun, diketahui dalam 1 tahun terakhir ini, satuan latihan ini mendapatkan masalah kinerja karena karyawan merasa bekerja melebihi jam kerja seharusnya, terutama ketika adanya program diklat untuk anggota Polri yang baru saja masuk dalam kesatuan. Apabila hal ini terus berlanjut dan belum teratasi, maka dapat berdampak pada penurunan kinerja karyawan. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat juga menyebabkan masalah ketenagakerjaan, dapat menimbulkan kerugian pada organisasi. Nah, selain masalah kinerja, ternyata karyawan juga mengeluhkan tentang bonus yang diberikan ini kurang sesuai dengan kinerja yang sudah dilakukan. Dengan kompensasi yang tidak sesuai harapan ini dapat mendorong karyawan merasa terbebani dalam melakukan pekerjaannya. Beban kerja yang dihadapi karyawan yang kemudian menjadi pemicu stres kerja ini benar-benar harus diperhatikan. Sebab terlalu banyak beban kerja juga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku karyawan. Karena minimnya sumber daya manusia yang dikerahkan ketika memberikan program diklat ini, maka karyawan merasa letih dan juga lelah dalam mengelola ataupun melakukan pemberian materi baik pelaksanaan ketika indoor maupun outdoor pada peserta yang mengikuti program diklat tersebut. Karena beban kerja yang diberikan cukup berat, karyawan merasa adanya ketidakpuasan kerja yang dapat terlihat pada sebagian karyawan ini mengeluhkan adanya kurang harmonis komunikasi dengan atasan karena karyawan ini sering diminta untuk mengerjakan tugas di luar jam kerja. Jadi kepuasan kerja harus ditumbuhkan dalam organisasi supaya tercipta kinerja yang unggul yang menjadikan perusahaan ini dapat lebih mudah dalam mencapai. Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang saya gunakan sebagai acuannya, yaitu yang pertama Prasetyo et al. Yang meneliti tahun 2021 dengan variabel kompensasi, disiplin kerja, dan juga kinerja karyawan dengan sampel 80 pegawai perusahaan badan publik milik daerah dan teknik analisisnya dengan analisis regresi linear berganda. Apabila disinkronkan dengan yang penelitian saat ini, maka menurut peneliti Prasetyo et al. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian kompensasi ini berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian peneliti berikutnya adalah dari Ikomang Budiasa tahun 2021 yang meneliti mengenai beban kerja, lingkungan kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan di PT Indonesia Tenggara Marine dengan sampel 31 kru awak kapal dengan teknik penelitian yaitu SEM, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beban kerja ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya, penelitian dari Januarti et al. Tahun 2021 yang meneliti pada PT Putra Sejahtera Mandiri Vulkanizer dengan sampel 98 karyawan dengan teknik penelitian SEM menunjukkan bahwa kepuasan kerja ini berpengaruh positif memediasi kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian menurut Sucipto dan Supriyanto tahun 2020 dengan sampel karyawan perguruan tinggi Politeknik Negeri di Indonesia, tekniknya juga menggunakan SEM, hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.
Berikutnya dari Susiarti et al. Tahun 2021 yang meneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dengan sampel 128 perawat dengan teknik SEM menunjukkan bahwa beban kerja ini berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Kemudian penelitian dari Agustin dan Nawangsari tahun 2020 yang meneliti di PT Nayaka Era Husada dengan 60 responden dengan teknik SEM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian penelitian dua yang terakhir, yaitu dari Priyana et al. Tahun 2021 yang meneliti di Rumah Sakit Aricanti dengan sampel 135 perawat dengan teknik SEM yang menunjukkan hasil bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Kemudian ada Malau dan Kasmir tahun 2021 yang meneliti 107 responden di PT XXX dengan teknik SEM yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif memediasi beban kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2, yaitu landasan teori. Terdapat 4 variabel yang saya gunakan. Yang pertama adalah kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan dalam bentuk uang, barang tidak langsung atau langsung yang diterima karyawan sebagai imbal atas jasa karyawan dengan indikator gaji, upah, insentif, dan kompensasi tidak langsung. Kemudian yang kedua ada beban kerja. Beban kerja adalah tuntutan tugas atau banyaknya volume pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dengan indikator beban kerja kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, untuk kompensasi itu tadi adalah menurut pendapat dari Prasetyo et al. Tahun 2021, sedangkan untuk beban kerja itu menurut Iko Mangbudiasa yang meneliti tahun 2021 juga. Kemudian variabel yang ketiga tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu perasaan positif terhadap pekerjaan seseorang dengan indikator faktor individu, faktor sosial, dan juga faktor utama menurut Permana et al. Tahun 2021. Dan variabel yang terakhir adalah kinerja dengan indikator kualitas kerja dan kuantitas kerja menurut Sucipto dan Supriyanto. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dan juga hipotesis dari penelitian saat ini dengan 4 variabel dengan 2 variabel X, kemudian 1 variabel Z sebagai variabel intervening, dan juga 1 variabel Y, yaitu kinerja karyawan, dengan 7 hipotesis. Yang pertama, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian hipotesis kedua, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Yang keempat, beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kelima, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keenam, kepuasan kerja berpengaruh signifikan memediasi antara X1 terhadap Y, yaitu terhadap kinerja karyawan. Kemudian kepuasan kerja berpengaruh signifikan memediasi X2 sebagai beban kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya masuk kepada rancangan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kasual komparatif, yang dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat di antara variabel yang diteliti. Kemudian tujuannya adalah untuk eksplanasi atau menjelaskan alasan terjadinya suatu peristiwa dengan menganalisis hubungan variabel satu dengan variabel lain. Pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan metode survei. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan di Satuan Latihan Brimob dengan sampel semua karyawan dari seluruh divisi. Nah, menurut Sugiono tahun 2018, 50% populasi ini dapat digunakan sebagai sampel. Dapat digunakan sebagai responden. Oleh karena itu, dari 300 kurang lebih karyawan itu nanti akan diambil 150 karyawan sebagai perwakilan responden. Dengan kriteria yang pertama adalah pegawai
dari jabatan apapun di kantor tersebut, kemudian pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pegawai yang memiliki usia minimal 19 tahun hingga maksimal lebih dari 55 tahun, kemudian pegawai dengan masa kerja minimal 1 tahun hingga 30 tahun ke atas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan purposive sampling atau judgment sampling, yaitu dengan penentuan sampel yang menggunakan beberapa pertimbangan tertentu. Selanjutnya adalah teknik analisa data. Mohon maaf, yang selanjutnya adalah mengenai data dan juga pengumpulan data. Yang saya gunakan di sini adalah menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari peneliti langsung, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan kuesioner atau Google Form yang nanti akan disebarkan. Nah, ini mengenai teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Dan yang kedua adalah uji statistik dengan teknik struktural equation model dengan inner dan outer model yang gambarnya tersaji di samping ini, yaitu dengan 6 kisi-kisi instrumen dari variabel kompensasi, 4 instrumen dari variabel beban kerja, 6 instrumen dari variabel kepuasan, dan juga 4 instrumen dari variabel kinerja. Selanjutnya adalah pelaporan hasil analisis yang nanti akan masuk di bab 4. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa pelaporan hasil analisis saya ini dengan two-step approach, yaitu pendekatan yang pertama mengembangkan model pengukuran dan nanti yang kedua adalah model struktural. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon saran dan juga petunjuk dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.